Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Kaifahalukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Hayya bina naftatih biliko ana bikiro atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah Nabi Ismail dan kisah keluarganya. Mau tahu bagaimana? Saksikan ya. Nabi Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ismail sudah tumbuh besar, Nabi Ismail akhirnya menikah dengan salah satu anak dari suku Jurhum. Lalu Nabi Ismail menikah dan hidupnya alhamdulillah bisa berkecukupan. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung ke rumahnya Nabi Ismail alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumahnya Nabi Ismail, waktu itu Nabi Ismail sedang pergi. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bertemu dengan menantunya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Wahai menantuku, di mana suamimu, Nabi Ismail?" Nabi Ismail sedang pergi mencari nafkah. Dia tidak ada di rumah. "Bagaimana keadaan kamu dan keluargamu?" Keadaan keluarga kami banyak kekurangan. Rezeki kami sedikit. Kami hidupnya susah. "Oh, begitu. Baiklah, kalau demikian, nanti sampaikan ke suamimu, Nabi Ismail, bahwa aku menitipkan pesan buatnya. Tolong sampaikan ya, sampaikan begini. Nanti palang pintunya diganti saja. Apakah bisa pesan saya kamu sampaikan kepada suamimu?" Baik, nanti saya sampaikan. Nah, itulah anak-anak pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anaknya. Ternyata menantunya Nabi Ismail tidak tahu kalau yang datang ini adalah ayahnya Nabi Ismail. Menantunya tidak tahu kalau yang datang ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika nanti Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail pun disambut oleh istrinya. Lalu istrinya menyampaikan pesannya tadi kepada Nabi Ismail alaihissalam. Suamiku, tadi ada bapak-bapak tua datang ke sini. Katanya kamu disuruh mengganti palang pintu. "Oh itu, bapak tua itu adalah bapakku. Kamu tahu maksudnya? Maksudnya ayahku adalah aku harus menceraikan kamu. Maksudnya dari mengganti palang pintu adalah aku harus memulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Jadi kita harus berpisah." Nah anak-anak, itulah pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya Nabi Ismail. Ternyata maksudnya mengganti pintu adalah menceraikan istrinya, karena akhlak istrinya Nabi Ismail adalah tidak baik. Sedangkan seorang nabi harus mengemban risalah yang berat. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan wahyu dari Allah, tentunya dengan petunjuk dari Allah, memberikan petunjuk kepada anaknya untuk menceraikan
istrinya karena akhlak istrinya yang kurang baik. Selanjutnya anak-anak, Nabi Ismail alaihissalam akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita. Kali ini istrinya Nabi Ismail yang baru memiliki sikap yang berbeda. Istri yang kali ini adalah sikapnya baik kepada Nabi Ibrahim ketika didatangi. Nah, ketika Nabi Ismail sedang pergi berburu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang lagi ke rumahnya Nabi Ismail untuk bertanya kepada menantunya bagaimana kabar dari mereka. Wahai istrinya Nabi Ismail, suamimu sekarang sedang ada di mana? Wahai bapak tua, suamiku sekarang sedang pergi berburu. Suamiku sedang berburu untuk mencari nafkah. Bagaimana kabar suamimu? Bagaimana kabar kamu? Bagaimana kabar keluargamu? Kabar kami baik-baik saja. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kami rezeki yang banyak. Alhamdulillah, hidup kami penuh berkecukupan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kami semua. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kalau begitu, wahai anak muda, tolong nanti sampaikan kepada suamimu bahwa palang pintunya harus diperkuat. Baik bapak tua, nanti akan saya sampaikan pesan bapak ke suami saya. Nah anak-anak, itulah kunjungan Nabi Ibrahim yang kedua kepada keluarganya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim menitipkan pesan bahwa palang pintunya harus diperkuat. Maka ketika Nabi Ismail pulang dari berburu, Nabi Ismail alaihissalam diberitahu oleh istrinya. Wahai istriku, apakah tadi ada seseorang yang datang ke rumah ini dan titip pesan? Iya suamiku, tadi ada yang datang ke sini dan menitipkan pesan. Tadi yang datang adalah seorang bapak-bapak tua. Katanya beliau tadi berpesan bahwa suamiku harus memperkuat palang pintu rumah kita. Oh, bapak-bapak tua itu sebenarnya adalah ayahku. Ayahku berpesan kepada kamu untuk memperkuat palang pintu. Maksudnya supaya kamu tetap menjadi istriku, supaya kita berdua tetap melanjutkan keluarga kita. Nah, itulah anak-anak pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan supaya keluarganya Nabi Ismail tetap melanjutkan keluarganya, tetap melanjutkan pernikahan dalam keluarganya. Anak-anak, marilah kita ambil hikmah dari kisah ini. Hikmah dari kisah ini adalah supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki yang diberikan kepada kita. Nikmat rezeki itu tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa nikmat kesehatan, nikmat punya rumah, nikmat punya tangan, nikmat punya mata, nikmat memeluk agama Islam, nikmat punya iman kepada Allah. Semua itu adalah nikmat dan rezeki yang Allah berikan. Jangan sampai seperti perempuan yang pertama tadi. Perempuan yang pertama tadi ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim tidak mau bersyukur. Beda dengan istrinya Nabi Ismail yang selanjutnya yang nomor 2. Istri yang baru adalah dia mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hidupnya susah, tapi tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak-anak kisah kita tentang keluarganya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita semua selalu menjadi anak yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja anak-anak kisah pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang bersyukur. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين